Suamiku Om Tentara. S2. Bab 084. Gimana? Oke nggak konsep aneh? Tanya Ali dari seberang panggilan. Bagus, Al. Tapi itu tim kamu yang ngerjain, kan? Ali mendengus. Iya sih, tapi ide, kan dari otak aneh yang cemerlang ini. Jadi, pemotretan ofisial bakal segera dilakukan, ente bisa, kan? Iya, asalkan jangan besok, Al. Terlalu mendadak. Kamu tahu sendiri keponakan aku di rumah sakit dan besok mau pulang ke rumah, jadi ya aku mau bantu-bantu mbakku. Abah dan umiku juga udah dikabarin soal kondisi cucunya, jadi mereka pasti bakal datang ke rumah mbakku juga. Aman. Bukan besok kok, aneh juga masih ada pekerjaan lainnya besok. Minimal lu salah. Gimana? Tanya Ali. Oke, bisa. Ya udah, aneh masih ada urusan. Aneh tutup dulu ya Fis. Siap. Panggilan pun berakhir. Hafiz menghela napas panjang setelah berbicara dengan Ali tadi. Jadwal pemotretan ofisial sudah dekat, artinya ia akan bersama Valeri lagi. Lusa, kah? Gumam Hafiz pelan. Ia malah jadi teringat lagi dengan seseorang bernama Robert yang menelepon Valeri. Perasaan Hafiz rasanya resah dan ia tidak paham mengapa. Padahal mau Valeri bersama dengan siapapun juga bukan urusannya. Mereka tidak sedekat itu. Hafiz menggeser-geser ponselnya sampai kontak Valeri. Ia memandangi kontak itu sembari melamun. Selama beberapa saat, Hafiz terus seperti itu sampai jemarinya malah tak sengaja menekan nomor Valeri dan membuat panggilan kepada wanita itu. Hafiz kelabakan. Aduh, mati aku. Batin Hafiz panik. 2. Hafiz langsung buru-buru mematikan panggilan itu. Ia menengerang kesal. Aduh, aku ngapain sih? Sialnya, hanya beberapa detik setelah ia mematikan panggilan tersebut, Valeri malah menelepon balik. Getaran ponsel Hafiz dan nama Valeri di layar ponselnya membuat Hafiz kaget sampai hampir melempar ponselnya sendiri. Untung saja ia tidak sampai melakukan hal tersebut. Hafiz menelan ludahnya sendiri dan langsung menerima panggilan itu. Kesannya aneh juga kalau tidak diangkat sebab Hafiz sebelumnya yang menelepon Valeri duluan. Halo, Assalamualaikum. Sapa Hafiz gugup. Waalaikumsalam Hafiz. Ada apa ya tadi telepon? Tanya Valeri dari seberang panggilan. Barusan mau aku angkat tapi malah kamu matiin. Maaf banget ya Mbak Valeri, barusan saya lagi nyari kontaknya Ali tapi malah nggak sengaja kepencet kontaknya Mbak Valeri, jelas Hafiz beralibi. Oh, gitu. Kirain ada apa? Maaf ya Mbak sudah ganggu. Valeri tertawa. Enggak apa-apa kok. Ya udah kalau memang nggak ada apa-apa, saya tutup teleponnya ya soalnya saya mau ke bandara jemput teman. Iya, Mbak. Lalu panggilan pun berakhir. Hafiz seketika linglung setelah berbicara singkat dengan Valeri. Jemput temen. Maksudnya laki-laki itu ya? Batin Hafiz penasaran. Sementara itu di tempat Valeri, ia yang baru menyudahi panggilannya dengan Hafiz tiba-tiba mengernyit bingung. Mencari kontak Pak Ali tapi malah salah pencet kontakku. Padahal hurufnya jauh banget. Kok bisa sih? Pikir Valeri heran. Namun, ia tidak memikirkannya terlalu jauh. Tiba-tiba, ponselnya bergetar lagi, tetapi kali ini ada panggilan dari Robert. Valeri mengangkatnya lagi. Ya, Hani, kalau kamu nggak datang jemput aku nanti tetap aku tunggu di sini, kata Robert. Valeri memijat sekat hidungnya. Kamu, kan bersama dengan asisten, tinggal pakai taksi apa susahnya. No, aku kangen banget sama kamu, baby. 3. Astaga. Sepertinya Robert akan memakai segala panggilan sayang kepada Valeri. Terserah sajalah,
Valerie lelah juga mengingatkan pria itu. Tapi, aku tunggu ya, sweetheart. Lalu panggilan terputus begitu saja. Valerie mengerang kesal. Geleng-geleng kepala dengan tingkah merepotkan Robert. Asistennya pasti muak dengan kelakuan pria itu yang seenaknya sendiri. Sudah lelah terbang berjam-jam, sekarang masih harus menunggu Valerie untuk menjemput di saat mereka bisa menyewa taksi dan langsung pergi. Dasar, gumam Valerie. Jadi kamu beneran mau jemput Robert, Val? Tanya papanya. Valerie mengangguk. Iya, Pak. Dia itu keras kepala, kalau udah bilang bakal nunggu aku ya nggak akan kemana-mana. Papanya Valerie kelihatan senang. Ya udah, bawa supir papa aja, Val. Sekalian bawa Robert mampir ke sini. Dia pasti capek, kan? Sekalian saja mampir istirahat sehari dulu di sini. Valerie menggeleng. Apa kata dia nantilah, Pak? Seperti yang Valerie bilang, Robert kesini sama asistennya. Ada kerjaan, jadi kayaknya nggak akan bisa nginep-nginep sesuka hati. Ya baru mendarat masa langsung kerja, Val. Sahut papanya. Valerie mengendikkan bahu. Enggak, dia pasti pengen rebahan nyaman. Kalau dibawa ke sini nanti papa pasti sibuk ngajak dia ngobrol. Papanya tertawa. Ya sudah, sana berangkat. Bawa supir papa aja, Val. Enggak apa-apa kok, Valerie nyetir sendiri aja. Ya udah, Valerie pamit ya Pak, Ma. Valerie pun mencium tangan kedua orang tuanya kemudian langsung bersiap untuk pergi. Meskipun seringnya kesal dengan Robert, tetap saja Valerie itu punya hati nurani. Jelas ia kasihan kalau harus membiarkan Robert menunggu lama di bandara, ya meskipun sebenarnya itu salah Robert sendiri yang bersikeras maunya dijemput oleh Valerie. Sesampainya di bandara, Valerie langsung mencari Robert dan menghubungi pria itu. Orang-orang berlalu lalang di area bandara dan ia tidak tahu di mana Robert menunggu. Untunglah, Robert segera menerima panggilannya. Halo, baby, sapa Robert ceria seperti biasa. Di mana? Aku sudah di bandara untuk jemput kamu. Coba cari dulu, jiwa kita pasti terkoneksi dengan baik. Kamu pasti bisa menemukanku di keramaian ini. Valerie menghela napas panjang. Cemon, Robert. Jangan bercanda. Kamu nggak serius mau nyuruh aku berkeliling bandara hanya untuk mencarimu, kan? Ide yang bagus. 4. Valerie mendecak. Aku pasti akan memukulmu. Terdengar tawa renyah Robert dari seberang panggilan. I'm just joking. Oke. Ya, sekarang kamu di mana? Pejamkan matamu dan berbalik, kata Robert. Valerie mengernyit heran. What? Cemon, babe. Lakukan saja. Valerie menuruti kemauan Robert, tetapi tentu saja ia tidak akan memejamkan matanya. Konyol sekali kalau ia sampai menuruti kemauan pria itu. Ketika ia berbalik, Valerie langsung disambut oleh tubuh tinggi besar seorang pria di hadapannya. Robert langsung memeluk Valerie erat-erat. I miss you so much. Serunya. Valerie kewalahan. Sulit untuk melepaskan diri dari dekapan pria bertubuh kekar ini. Robert, let me go. Aku ini manusia, bukan boneka yang bisa kamu peluk dengan seenaknya begitu. Valerie refleks berteriak karena Robert dengan entengnya mengangkat tubuh Valerie lalu memeluknya sambil berputar-putar. Benar-benar konyol. Robert tertawa, membuat bahunya bergetar. Hehe, aku hanya merindukanmu, tahu. Biarkan aku mengisi daya hidupku dulu dengan memelukmu. Valerie langsung menjauhkan dirinya dari Robert. Ia bahkan sampai harus mendorong dada bidang pria itu agar terlepas darinya. Beberapa orang yang kebetulan berpapasan dengan mereka melihat kepada Valerie dan Robert.
Apalagi tadi Valerie sempat refleks berteriak kepada pria itu karena kesal. Saat ini, Valerie memakai topi dan kacamata hitam untuk menyamarkan identitasnya. Ia tidak mau ada skandal antara dirinya dan Robert setelah pertemuan di bandara ini. Kalau sampai ada yang memviralkan, bisa repot ke depannya. Saat ini, pamor Valerie sedang naik-naiknya. Media manapun pasti bisa memelintir kenyataan menjadi bahan gosip mereka asalkan ada berita. Berurusan dengan media itu merepotkan dan Valerie ogah melakukannya jika hanya untuk meluruskan sebuah gosip yang sebenarnya dibuat-buat oleh pihak media sendiri. Why? Kamu seperti orang mencurigakan dari tadi. Valerie menggeleng. Jangan terlalu menyentuhku di tempat umum, Robert. Aku tidak mau ada gosip tidak penting nantinya. Robert malah tersenyum-senyum geli. Tidak masalah, kan? Aku tidak keberatan kalau disebut sebagai kekasih Valerie di media. Sialan, umpat Valerie kesal. Robert tertawa lalu ia menarik asistennya dan mengenalkan pemuda itu kepada Valerie. Kenalkan, ini asisten baruku. Abelardo Mikami. Just call him, Abel. Valerie berjabat tangan dengan pemuda itu. Dari tampilannya, ia tampak lebih muda, sepertinya seumuran. 5. Dengan Hafiz. Lalu, Valerie kembali fokus kepada Robert. Asisten baru. Aku baru tahu kau punya asisten yang masih sangat muda. Yang sebelumnya kemana? Robert mengangguk. Ya, asisten lama ada masalah. So, mulai saat itu Abel yang akan membantuku. Valerie mengangguk saja. Ia tidak bertanya lebih lanjut mengenai masalah Robert dengan asisten lamanya. Valerie pun mengajak Robert dan Abel untuk segera naik ke mobilnya. Menurut keterangan Abel, ia sudah memesan sebuah apartemen untuk ditinggali. Tentu saja tidak bersama sebab Robert tidak suka tinggal bersama dengan asistennya. Mereka berada di bangunan apartemen yang sama, hanya berbeda nomor saja. Mereka sampai di apartemen mewah yang akan menjadi tempat tinggal Robert dan Abel selama beberapa waktu ke depan. Nomor apartemen Robert dan Abel sudah diatur berdekatan agar memudahkan Abel dalam menjalankan tugasnya sebagai asisten Robert. Di sana, Abel dan Valerie masuk ke tempat Robert. Finally, Robert mengembuskan napas lega. Val, apa kabar? Valerie menoleh. Baik. Kamu sendiri bagaimana? Kurang baik karena di Italia tidak ada kamu. Valerie mendengus. Cemon, be serious. Robert tertawa. It's okay. Semuanya berjalan seperti biasa. Aku hanya merasa agak bosan saja karena tidak ada kamu di sana seperti dulu. Selama di apartemen Robert, rasanya pria itu seperti terus menahan-nahan Valerie. Dari mulai Valerie yang diminta untuk membantu menata barang bawaannya lah, masih rindulah, dan lain-lain. Padahal kalau untuk menata barang bawaan, masih ada Abel yang dengan sigap membantu. Valerie bukannya tidak mau berlama-lama bersama Robert. Ia mewajarkan Robert yang bersikap seperti itu karena mereka memang sudah lama tak berjumpa. Hanya saja, Valerie masih ada pekerjaan setelah ini. Robert, I'm sorry, setelah ini aku masih ada pekerjaan lain. Aku nggak bisa lama-lama di sini. Robert mengangguk lemas. Ah, begitu ya. Mau bagaimana lagi? Baiklah kalau begitu. Valerie menepuk bahu Robert. Nanti kalau ada waktu luang kita bisa ketemuan lagi kok. Santai saja. Robert malah tersenyum lebar. Ino. Oh ya, sekarang kamu sedang ada pekerjaan di mana? Tanyanya. Aku ada kontrak dengan Aliware. Kamu juga nggak akan tahu itu, jawab Valerie. Robert tertawa. Hei, jangan meremehkanku, katanya setengah bercanda. Valerie hanya geleng-geleng kepala.
Ia pun segera pamit kepada Robert dan juga Abel lalu pergi untuk mengurus pekerjaannya. Hari pemotretan ofisial akhirnya tiba. Hafiz dan Valerie sudah sampai di studio milik Ali. Sebelum memulai makeup, Ali memberikan pengarahan singkat kepada semuanya termasuk kru yang terlibat dalam pemotretan. 6. Ini. Ali juga secara khusus memberikan pengarahan kepada Hafiz agar semuanya bisa berjalan lancar. Jadi ngerti, kan? Tanya Ali. Hafiz mengangguk. Iya, paham. Ali menepuk-nepuk bahu Hafiz. Sip, kalau gitu ente makeup dulu sana, ane masih mau ngurus yang lain. Hafiz pun langsung ditangani oleh tim makeup dan wardrobe untuk persiapan. Valerie juga sudah masuk ke ruang makeup wanita. Berhubung kali ini sudah pemotretan ofisial, tentu saja persiapannya lebih lama karena harus totalitas. Berbeda dengan trial sebelumnya. Untunglah, kali ini Hafiz sudah lebih bisa mengendalikan kegugupannya apalagi saat melihat penampilan Valerie. Ia sudah diberi kesempatan khusus oleh Ali jadi jelas Hafiz tidak mau menyia-nyiakannya. Pemotretan berjalan dengan lancar dan Hafiz bisa menguasai dirinya sendiri. Hafiz dan Valerie dipersilakan untuk mengecek hasil foto di laptop sang fotografer dan semuanya dikomentari dengan pujian. Hafiz benar-benar lega. Valerie tersenyum melihat Hafiz tampak rileks. Senang, tanyanya. Hafiz mengangguk malu. Alhamdulillah saya nggak ngerepotin Mbak Valerie dan yang lainnya. Valerie tertawa. Kamu terlalu memandang rendah kepada diri sendiri, Hafiz. Percaya diri dong. Penampilan kamu tadi bagus banget Iho. Saya dulu pas masih newbie nggak sebagus kamu deh, puji Valerie. Hafiz langsung menggeleng. Lah salah tingkah dipuji seperti itu. Mana mungkin. Mbak Valerie pasti bagus soalnya tadi juga luas banget. Valerie senang mendengar pujian itu. Kamu bisa saja. Ketika Hafiz dan Valerie sedang asyik mengobrol dan saling memuji satu sama lain, tiba-tiba Ali datang bersama dengan seseorang. Hafiz dan Valerie sama-sama menoleh dan ekspresi mereka berdua begitu kontras. Hafiz dengan raut bingungnya dan Valerie dengan ekspresi kaget. Robert. Si pria yang bersama Ali melambai-lambaikan tangannya kepada Valerie dengan ramah. Hai, honey. 7. Valerie shock. Memang Robert sempat bertanya di mana Valerie bekerja sekarang dan ia sendiri menyebut perusahaan Ali. Namun, Valerie yakin betul Robert tidak tahu. Lagi pula, bukankah pria itu juga ada kontrak kerja di Indonesia? Lantas bagaimana bisa ia malah mendatangi Valerie di sini? Kamu kok, White, kok kamu bisa tahu tempat ini? Tanya Valerie heran. Robert tersenyum puas. Ia menunjukkan supirnya, yang tak lain dan tak bukan adalah supir Papa Valerie. Loh, Pak Imam. Sama Robert. Pak Imam mengangguk. Iya, Non. Tadi Mas Robert mampir ke rumah ketemu sama bapak dan ibu, terus minta antar ke studio tempatnya Non Valerie bekerja. Valerie menganga. What? Bisa-bisanya kamu datang gak kasih kabar? Robert malah tertawa geli. Surprise. Terus di mana asisten kamu? Abel. Tanya Valerie. Dia sedang mengurus beberapa hal terkait dengan kontrak kerjaku, jawab Robert dengan santainya. Valerie memijat sekat hidungnya sambil geleng-geleng kepala. Kok bisa kamu membiarkan Abel mengurus kontrak kerjamu sendiri? Yang akan mengambil pekerjaan itu kan kamu. Bukannya kamu harus tahu detail kontrak kerjanya. Robert mengibaskan telapak tangannya. Don't worry. Abel sangat berpengalaman. Dia mungkin masih muda, tetapi soal pekerjaan, dia jagonya. Percaya kepadanya. Valerie kesal. Sebenarnya tidak masalah kalau memang Robert ingin datang ke sini dan melihat-lihat,
toh Valeri juga sudah kenal baik dengan Ali jadi pastinya diizinkan. Namun, Robert malah datang sendiri tanpa kabar. Kalau begini jelas saja Valeri merasa tidak enak hati dengan Ali. "Pak Ali, maaf karena Robert datang tiba-tiba," kata Valeri. Ali tersenyum. "Nggak masalah. Ya saya tadi juga bingung sih kok tiba-tiba ada bule di depan studio, perasaan saya lagi nggak ada kontrak sama bule deh. Untunglah supir kamu, Pak Imam jelaskan kalau dia itu teman kamu, Valeri." Valeri memukul lengan Robert. Kedua alisnya menukik tajam. "Lain kali jangan seenaknya." Robert malah dengan santai memeluk Valeri. "I'm sorry, honey. Please, don't be mad. Aku hanya ingin melihat kamu." Valeri mendecak kesal dan mendorong dada Robert hingga pelukan pria itu terlepas. Segala interaksi Valeri dan Robert itu tak luput dari pandangan Hafiz. Sejak tadi ia hanya diam saja melihat Valeri dan Robert mengobrol atau lebih tepatnya berdebat mesra. Kerutan di dahi Hafiz menebal, entah mengapa ada perasaan tidak nyaman melihat hal tersebut jadi refleks Hafiz langsung memalingkan mukanya.